Hey babe. Sini sini. Rena udah bobo. Udah. Baru bobo. Kenapa dia? Susah banget bobonya ya. Oh ya. Mirip sama aku ya. Sulit diatur dan banyak tingkahnya. Kalau dipikir-pikir emang banyak miripnya aku sama Reno ya. Jagoan aku satu-satunya, anak laki-laki aku satu-satunya. Kamu ingat gak waktu pertama kali Reno lahir? Ya. Susah banget lahirannya ya. Ya mirip banget sama aku. Mamaku juga cerita waktu aku pas lahir tuh, kayak emang susah gitu loh. Mirip banget sama Reno. Untung pas lahiran kamu ditemenin sama mama kamu juga. Kamu ingat gak sih waktu pertama kali kita ciptain Reno? Ciptain ya buat Reno. Waktu itu kita emang belum nikah kan. Aku ingat. Iya aku ingat pas itu. Aku ingat pas kamu pulang kerja, kayak kamu minta jemput kan. Minta jemput ya, terus aku yang emang baru pulang camping langsung bawa motor, ambil motor, pakai motor bokap, motor papa, langsung jemput kamu. Nggak lama pas tengah jalan hujan. Iya kan? Iya, habis itu kamu cerita kan kalau kamu lagi berantem sama mama kamu. Kamu bilang kamu lagi malas pulang. Terus ya udah kan, aku tetap maksa ngotot ngajak kamu pulang, tapi kamu masih nggak mau. Ya udah, terus akhirnya kita nginep di hotel sampai akhirnya kejadian. Iya enggak sih? Kamu tahu nggak, setelah beberapa minggu kamu bilang kamu hamil, kayak aku kayak antara seneng, antara kayak panik, bingung. Iyalah, satu sisi aku seneng karena akhirnya kayak aku bakal jadi seorang bapak, bakal jadi seorang ayah. Satu sisi kayak aku bingung, aku mesti bilang gimana ke orang tua aku mesti bilang gimana kan sama orang tua kamu juga. Iya kan, kamu ingat kan, dari semenjak kamu bilang kamu hamil, kamu jadi kayak sering marah ke aku. Akhirnya kita jadi kayak sering berantem gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan, kamu tahu gak, aku nekat temuin papa aku pas banget, emang lagi ngerokok, lagi ngopi, ditemenin sama mama. Pas waktu itu papa kayak bingung ngeliat ekspresi muka aku, kayak orang stres, bingung gitu. Akhirnya aku bilang, Pa, Ma, maafin Radit.
Radit mau bilang pacar Radit hamil. Ya, setelah itu ekspresi orang tua aku kayak marah. Ya, lumrah lah, namanya orang tua. Marah, papaku marah. Aku dari situ kayak udah siap banget bakal terserah orang tua aku mau mungkin tabok aku, tapi ya untung mama yang selalu nenangin papa. Mama nenangin papa, terus ya udah kayak mama bilang ya udah, yang udah terjadi kayak gak mungkin bisa diundo atau diulang juga kan. Intinya mama bilang yang penting aku harus siap tanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Untung ada mama waktu itu yang nenangin papa. Kalau enggak mungkin papa udah ngamuk banget sama aku. Ya, setelah itu besoknya aku inget papa tiba-tiba manggil aku pagi-pagi di teras rumah sambil nawarin rokok. Kayak aku waktu itu ngerasa kayak anjrit. Aku udah kayak orang tua gitu loh, bakal jadi seorang bapak. Ya terus papa akhirnya bilang, ya nanya-nanya gitu tentang kamu, siapa nama kamu. Terus ya akhirnya papa ngajak nemuin orang tua kamu. 2 minggu setelah itu, setelah aku bilang kan, aku sama papa sama mama akhirnya ke rumah. Aku nggak tahu banget, aku nggak siap waktu itu ketemu sama orang tua kamu, tapi ya untungnya mama bisa nenangin keadaan. Iya kan. Ya setelah kamu hamil 3 bulan ya waktu itu, akhirnya kita nikah. kamu tahu gak ekspresi perasaan aku kayak gimana? Ya antara aku seneng banget akhirnya aku bisa nikah sama kamu, aku bisa milikin kamu, aku bakal jadi seorang bapak. Seneng banget. Tapi di sisi lain kayak aku masih berpikir, kira-kira aku sanggup jadi seorang bapak, seorang istri. Ya maksud aku jadi suami buat istri kayak kamu. Iya kan. Setelah itu ya akhirnya kita nikah deh. Ya 6 bulan kemudian kan kamu akhirnya lahiran. Kamu ngelahirin Reno. Pas waktu itu aku masih kerja ya. Aku kerja dapat kabar, cuma ya aku waktu itu kan belum bisa pulang. Akhirnya kamu ditemenin mama kamu sama mama aku. Mama cerita waktu itu, ya katanya Reno lahirnya susah kayak kamu. Aku waktu itu antara seneng, antara geli juga. Ya aku pikir kayaknya anak aku bakal mirip banget sama aku. Iya kan, akhirnya bener kan, mulai dari matanya, hidungnya, iya mirip kamu, paling kayak bibirnya aja sih. Rena tuh bibirnya seksi banget kayak kamu.
Iya enggak? Iya kan? Kok gitu sih? Ya, yang susah dibilangin, yang sering gampang nangis. Tapi akhirnya ya aku kan selama ini aku berusaha jadi seorang ayah yang baik buat Reno, jadi seorang suami yang baik juga buat kamu. Kalau dipikir-pikir ya benar sih, melihat sekarang Reno mirip banget waktu kecil. nggak bisa diem nggak bisa diem, terus sering ngacak-ngacak rumah. Kalau disuruh bobo siang tuh paling males, pasti deh nangis sama kayak aku. Iya, mama juga cerita waktu kecil tuh aku sering banget disuruh bobo siang tapi gak pernah mau. Pasti nangis. Kamu inget gak sih, ya kan, waktu pas kejadian malam itu. Kalau dipikir-pikir mungkin kita sekarang masih belum nikah kali ya. Kalau seandainya malam itu kamu nggak minta aku buat datang jemput kamu, dan nggak ada kejadian kita akhirnya nginep di hotel, kamu seneng nggak? Seneng nggak? Ya akhirnya sekarang kamu jadi istri aku, kamu bisa tinggal sama aku, bisa bareng-bareng sama aku, punya anak kayak Reno. Yang sulit banget dibilangin. Nyebelin ya? Capek nggak boboin Reno tadi? Capek? Ya maaf ya kalau aku tadi nggak bisa bantuin, soalnya emang pas banget lagi ada kerjaan yang mesti aku selesain. Ya. Gimana? Iya, waktu pas orang tua aku datang ke rumah kamu. Iya, aku lihat kamu kayak pucet banget. Pucet banget, kayak orang ketakutan. Ya mungkin kalau aku jadi kamu juga aku bakal takut, cemas, kayak gimana bilang ke orang tua gitu kan kalau ternyata udah kejadian. Ya ya sih, untung mama kamu juga ngerti. Aku inget banget waktu itu mama kamu bilang ke mama aku kalau ya udah, yang udah terjadi juga nggak bisa diulang lagi kan, nggak bisa di reset lagi. Ya paling nggak at least mama kamu ngerasa seneng kan, karena aku bertanggung jawab sama kamu. Sampai akhirnya ya kayak sebenarnya sih aku masih ngerasa papa kamu masih kayak marah banget sama aku. Iya, aku ngerasa papa kamu kayak gak pernah mau aku ajak ngobrol. Paling ya kayak aku tanya dia cuma jawab iya, enggak. Ya wajar sih, tapi untungnya pas Reno lahir semuanya berubah.
papa kamu kayak ngerasa excited banget. hmm? mungkin mungkin ya mungkin dia ngerasa kayak akhirnya dia jadi seorang kakek buat cucunya, kakek buat anak dari kamu. hmm. Hmm? Hmm. Ya, untungnya Reno lahir bisa ngerubah semuanya, bisa ngerubah papa kamu yang jadinya marah ke aku terus berubah 180 derajat. Ya mungkin kalau aku jadi papa kamu juga pasti marah, tapi at least aku bertanggung jawab kan sama kamu. Ya gak sih? Kayak aku ngerasa bakal nanti Rena dewasa, terus aku udah tua, kamu juga udah mulai menua. Aku bakal ngejaga banget Reno, ngejaga buat dia gak ngelakuin kesalahan apa yang pernah kita lakuin, ya kan? Tapi aku seneng sih, walaupun Reno susah dibilangin, walaupun ya sedikit nakal, tapi ya aku yakin Reno bakal jadi anak yang baik, anak yang dewasa. Ya karena mamanya cerdas, mamanya pinter, jago ngebimbing Reno. Makasih ya sayang, kamu udah mau ngeluangin waktu kamu seumur hidup kamu buat ngerawat Reno, anaknya aku, jagoannya aku. Kamu seneng gak punya suami kayak aku? Ya waktu awal nikah kayak aku bingung loh Beb, ya bingung aja karena kondisi keuangan aku juga ya benar-benar masih no banget. Ya meskipun papa mama suka nawarin bantuan, tapi aku kayak berusaha buat gak terlalu bergantung sama mereka. Sampai kita bisa di titik ini. At least walaupun rumah masih nyicil, tapi ya seenggaknya kita udah mulai punya rumah. Ya bakal aku jaga sih, aku bakal jaga kamu, terutama Reno. Gak ada orang-orang yang aku sayang selain kamu dan Reno, darah daging aku sama Tuan Putri aku. Ya kamu Tuan Putrinya. Kenapa? Kamu udah ngantuk ya? Ya udah bobo ya. Udah malam juga. Ya capek banget. Untungnya kerjaannya semua udah selesai hari ini. Kayaknya besok aku mau WFH aja deh. Aku pengen nganter Reno sekolah, berangkat sekolah, jemput sekolah. Apa kita jemput besok Reno pulang sekolah bareng? Kayak seru gak sih? Udah lama juga kan aku gak pernah jemput Reno sekolah. Ya udah bobo,
Mau ya? Makasih ya sayang, udah dengerin cerita aku.